duduk Bapak Ibu dalam Tuhan. Keluar dari bangku, kasih salam kanan kiri, katakan kamu tambah ganteng, kamu tambah cantik. Nice to meet you. Haleluya. Saya juga mengucapkan shalom kepada jemaat GB Keluarga Allah Blessing yang streaming. Ya, meskipun kita tidak ada bersama-sama, tapi saya percaya bahwa Tuhan hadir dan siap melawat setiap kita semua. Amin. Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat. Ya, terima kasih untuk Brother Pance yang dari Jakarta. Tepuk tangan yang meriah untuk Pance. Haleluya. Kemarin hari Jumat ya, Jumat baru hadir dan nanti hari Rabu, Selasa akan kembali ke Jakarta dan biarlah Tuhan pakai hambanya dimanapun berada menjadi berkat. Amin. Dan saya masih ingat Bapak Ibu, pertama kali saya mendengarkan kata-kata dari Brother Pance hari ini gitu ya. Kata-kata mutiara yang mengena hati saya gitu ya. Karena kita harus bangga kepada Indonesia, terutama Surabaya, karena kita memiliki 4 iklim. Wih, kita nggak mau kalah dengan luar negeri Bapak Ibu. Ya, Surabaya juga punya 4 iklim. Tahu Bapak Ibu, yang pertama musim panas, yang kedua musim hujan, yang ketiga musim banjir dan musim sumuk Bapak Ibu. Ya, dan selamat datang di musim sumuk. Ya, Pak Yoyo tadi bilang 38 derajat. Tapi tak lihat semua di tempat ini sehat. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi kepala. Sama-sama dengan saya katakan, saya adalah pribadi yang paling disayang Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling dicintai Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling diberkati Tuhan. Berkat Tuhan atas saya melimpah. Dan saya lebih daripada pemenang. Yang percaya bersama dengan saya katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu, hari ini, bulan ini, kita memiliki tema yang begitu luar biasa, yaitu iman yang mengubahkan. Sama-sama katakan iman yang mengubahkan. Nah, sebelum saya masuk dan imam musik dapat duduk kembali, saya undang Bapak Ibu untuk berdiri sekali lagi. Sama-sama kita baca satu ayat, yaitu Mazmur 144 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Yang siap membaca bersama dengan saya katakan yes. 2, 3. Dari Daud, terpujilah Tuhan, gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Come on. Yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa ke bawah kuasaku. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Dan hari ini Bapak Ibu, saya sangat semangat membagikan kepada Bapak Ibu. Tema hari ini adalah pause to prepare. Bukan berhenti untuk menyerah, tapi berhenti sejenak untuk mempersiapkan diri. Kenapa? Karena kita belum bersiap diri untuk menerima berkat Tuhan, untuk menuju kepada tujuan yang Tuhan berikan. Tuhan, kami berdoa meminta pengurapan-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya bersama dengan saya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Pause to prepare, berhenti sejenak untuk mempersiapkan diri. Saya percaya Bapak Ibu, kita pause atau berhenti sejenak bukan karena menyerah, tapi kita berhenti sejenak untuk mempersiapkan bahwa ada sesuatu yang besar yang Tuhan sediakan bagi setiap umat pilihannya. Yang percaya katakan amin. Karena itu Yesaya 40 ayat 31 sama-sama kita baca dengan suara yang keras. 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan apa? Kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. 2, 3. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya tahu Bapak Ibu, ya hari ini kita ada di bulan Oktober minggu kedua. Ya hanya tinggal beberapa minggu lagi kita ganti presiden. Sebuah isu yang buruk terjadi keluar. Tapi satu hal yang saya mau beritahu, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dia berlari tidak akan menjadi lelah, yang percaya katakan amin. Ya, dia berjalan dan tidak menjadi lesu, yang percaya katakan amin. Kenapa? Karena bukan kuat dan gagah
gagah kita. Tapi semata-mata oleh karena kemurahan Tuhan. Amin, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah Bapak Ibu, hari ini ya pause to prepare. Ya saya ambil dari 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 5. Siapkan catatan Bapak Ibu, semua yang siap menerima berkat Tuhan katakan amin. Ya saya sangat semangat, katakan wuh. Katakan haleluya. Katakan semangat. Ya katakan antusias. Nah saya izinkan saya Bapak Ibu membahas ini terlebih dahulu apa yang terjadi dalam 1 Samuel 22 ini Bapak Ibu. Jadi pada saat itu Daud ya telah diurapi menjadi raja, tetapi dia bukan seorang raja. Lalu dia berhasil mengalahkan Goliat. Ya, di saat dia mengalahkan Goliat, apa yang terjadi? Popularitasnya semakin tinggi, betul ya? Bahkan sang raja yaitu Saul kalah populer dengan Daud ini. Ya, setelah itu Bapak Ibu bukan hanya itu, tetapi Daud memiliki sahabat yaitu anak raja yaitu Yonatan. Bukan hanya itu tetapi menikah dengan putri Saul. Nah sebuah privilege yang luar biasa dari orang biasa dapat menikah dengan yang namanya putri raja. Nah sebelum saya masuk kelihatannya Bapak Ibu masih tegang sedikit ya, saya kasih ilustrasi. Ya saya ingat ya seseorang bilang kepada saya, bagaimana supaya kita naik pangkatnya cepat? Ada yang mau tahu caranya naik pangkat cepat Bapak Ibu? Ya, yang pertama kalau kita seorang karyawan baru masuk pengen naik pangkat cepat, yang pertama yaitu kita punya teman anak bos. Betul. Ya, nah kalau pengen lebih cepat lagi kita harus bersahabat dengan anak bos. Ya, pengen lebih cepat lagi ya? Kita harus pacaran dengan anak bos. Pengen lebih cepat, kita harus menikah dengan anak bos. Yang setuju katakan, heeh. Siapa yang mau lebih cepat lagi? Menikahlah dengan si bos. Ya kan? Ya, jadi Bapak Ibu ada sebuah kecemburuan, ada sebuah ketertekanan dari Saul sehingga Saul ingin membunuh Daud. Nah di saat Saul ingin membunuh Daud, tapi Daud sadar bahwa Saul adalah raja yang dipilih oleh Allah. Dia tidak mau membalas, tetapi dia memilih lari. Nah 1 Samuel 22 ini membahas tentang Gua Adulam. Ya, Gua Adulam bukan tempat persembunyian pertama, tetapi yaitu kurang lebih ke-4 sampai ke-5. Yang pertama ada di Rama, yang kedua ada di Not, lalu di Gad. Dan sampai akhirnya ya ada di Siklak, ya barulah Daud menjadi raja. Nah yuk sama-sama kita baca 1 Samuel 22 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ya yang 1 saya baca, ayat 2 Bapak Ibu baca, ayat 5 kita akan baca bersama-sama. Yang siap membaca katakan amin. 1 Samuel 22 ayat yang pertama. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ayat yang kedua, 2, 3. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Ayat yang ketiga. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab. Dan berkata kepada raja negeri Moab. Izinkan ayahku dan ibuku tinggal padamu. Sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Ayat keempat. Lalu diantarkannyalah kepada raja negeri Moab dan mereka tinggal bersama-sama di selama Daud ada di kubu gunung. Ayat yang kelima yuk sama-sama kita baca 2, 3. Tetapi Gad nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Yang pertama Bapak Ibu, momen pause atau momen berhenti sejenak adalah momen evaluasi. Sama-sama katakan evaluasi. Sekali lagi dengan keras katakan evaluasi. Evaluasi menjadi bagian terpenting dalam setiap kehidupan. Tetapi evaluasi adalah bagian yang paling sering dilupakan dalam setiap kehidupan. Halo, terkadang Bapak Ibu di saat kita berhasil kita lupa evaluasi, tetapi di saat kita gagal kita juga lupa evaluasi. Karena itu Bapak Ibu saya mau beritahu bahwa di saat kita berhenti sejenak itu adalah waktunya kita mengevaluasi. Sama-sama katakan evaluasi.
1 Samuel 22 ayat 1 mengatakan, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Gua Adulam itu apa sih Bapak Ibu? Paper mengatakan pertama gua Adulam adalah tempat perlindungan. Sama-sama katakan tempat perlindungan. Tolong next ya. Tempat perlindungan. Sama-sama katakan tempat perlindungan. Yang kedua adalah tempat persiapan. Sama-sama katakan tempat persiapan. Bapak Ibu di saat Daud lari Bapak Ibu dia nggak akan kemana-mana. Tapi dia pergi ke Gua Adulam. Mengapa? Karena Gua Adulam adalah tempat perlindungan. Di manakah kita mau mencari sesuatu yang aman? Tidak ada. Sehebat apapun penjaga, tidak ada yang aman. Tetapi di saat engkau berlindung dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa, engkau akan mendapatkan keamanan. Amin. Bahkan tidak ada satupun yang membahayakan engkau. Karena itu kita perlu evaluasi. Di saat kita diam, kita berhenti sejenak. Itu adalah waktunya kita evaluasi. Evaluasi bukan hanya Bapak Ibu tentang masalahnya. Tetapi tentang diri saya dan juga hubungan saya dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, tadi saya ngobrol sama Pance ya dan rupanya saya mendapatkan ilustrasi yang menarik. Ya, bahwa anaknya Petra barusan kehilangan handphone. Gitu ya, tetapi Pance nggak marah karena Pance diberkati. Haleluya. Ya kan, tetapi Bapak Ibu ya Pance bilang kepada anaknya, coba pikirin, coba lihatin, evaluasi yo, gak eman. Lu jangan mikir apa yang sudah hilang, mikir kenapa kok bisa hilang. Betul ya? Setuju ya? Bapak Ibu terkadang kita terlalu fokus dengan apa yang ada di sekeliling kita, apa yang menghajar kita, apa yang menimpa kita. Tapi satu hal Bapak Ibu di saat kita evaluasi bukan berarti kita memikirkan apa yang menimpa kita. Tapi coba pikirkan bagaimana kuasa Tuhan dapat menjawab kehidupan kita. Dan saya percaya Bapak Ibu di saat engkau lari daripada Tuhan, mungkin kayak Daud bersembunyi dari, bukan lari pada Tuhan ya, lari dari permasalahan. Iblis pasti mengatakan, katanya kamu raja, buktinya kok kamu sembunyi. Katanya kamu raja, buktinya kamu kok melarikan diri. Mungkin Bapak Ibu, ada yang di antara Bapak Ibu udah melayani pelayanan, tamborin, mungkin singer, WL, pemain musik dan sebagainya. Atau mungkin Bapak Ibu rutin baca Alkitab. Ada yang mengatakan, kamu itu buat apa ikut Tuhan? Buktinya lo kamu susah, buktinya lo kamu sekarang sakit. Satu hal Bapak Ibu yang saya mau beritahu, ya Tuhan adalah tempat perlindungan. Semuanya dijadikan Tuhan baik adanya. Ayo dong tepuk tangan Bapak Ibu. Amin. Ya, bersama Yesus kita lakukan apa? Perkara besar. Coba lihat Mazmur 57 ayat 1 sampai 5. Ya, kita baca sampai ayat 3 aja. Yaitu ini tentang di mana Daud lari daripada Saul ke dalam gua. Yuk, sama-sama kita baca ayat 2 dan 3. 2, 3. Kasihanilah, next. Kasihanilah aku. Ya Allah, kasihanilah aku. Sebab kepadamulah jiwaku apa? Berlindung. Ayo Bapak Ibu bisa jauh lebih keras lagi, come on. Ya, dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. 2, 3. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikan bagianku. Masalahmu tidak akan pernah selesai. No. Aku punya Tuhan yang menyelesaikan masalahku. Penyakitmu gak akan sembuh. No. Aku punya Tuhan yang menyembuhkan aku. Ya, engkau tidak akan pernah berhasil. Engkau diremehkan. No, Tuhan beserta aku. Katakan, wow. Mungkin Bapak Ibu heran kenapa Yosua hari ini begitu semangat. Saya mau beritahu, saya semangat karena Tuhan beserta dengan saya. Amin. Ya, saya melihat bagaimana keajaiban demi keajaiban. Dan itu Bapak Ibu, apakah saya tidak pernah menangis? Yes. Apakah saya nggak pernah terpuruk? Yes. Tapi itulah momen saya mengevaluasi diri saya. Dan saya melihat betapa baiknya kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Karena itu Bapak Ibu, saya ada quotes dikatakan seperti ini. When life give you more than you can stand, then kneel. Ketika hidup memberimu lebih dari yang mampu kamu tahan, berlututlah.
Kalau engkau nggak bisa berdiri, berlututlah. Kalau engkau udah nggak kuat berlutut, terbaringlah. Kalau engkau nggak kuat terbaring, menangislah. Dan kalau engkau nggak kuat menangis sudahan, diamlah. Karena Tuhan berperang ganti engkau. Amin. Tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan kita. Karena itu Bapak bilang, Tuhan ada waktu untuk engkau diam. Dan itu bukan berarti engkau menyerah. Amin. Ya, kadang kita terlalu sibuk dengan keadaan, terlalu sibuk dengan, wah aku pengen lebih lagi dan sebagainya. Itu bagus. Tapi ada waktu bagaimana supaya Roh Kudus sendiri berbicara kepada kita. Yesus juga kata amin. Saya pernah dikasih ilustrasi, ya, dan saya tidak akan membawakan di tempat ini. Takut Bapak Ibu nanti terjadi pencemaran nama baik gitu ya. Siapa yang pernah minum air putih? Angkat tangan. Siapa yang pernah kumur, ya betul ya kumur ya bahasa Indonesia, kumur air, angkat tangan. Siapa yang pernah kumur pakai air di mulut penuh dengan air lalu Bapak Ibu berkata haleluya, angkat tangan. Halo, ya bisa enggak? Bisa, tapi yang muncrat kabeh Bapak Ibu dan Tuhan. Ya kan? Nah apa sih yang mau saya artikan di sini Bapak Ibu? Kadang ada waktu kita udah gak bisa berkata apa-apa loh. Ada waktu kita cuma bisa berlutut, kadang berlutut juga gak kuat, berbaring gak kuat, kadang nangis gak kuat. Kita cuma bisa diam, Tuhan terima kasih engkau baik. Dan di saat engkau mengatakan itu Bapak Ibu, saya mau beritahu, engkau menerima kekuatan yang baru. Ya karena engkau tidak bergantung kepada dirimu sendiri. Tapi engkau bergantung kepada kuasa salib Kristus. Dan percayalah kalau anaknya diberikan segala sesuatu Tuhan pasti menyediakan. Karena itu Bapak Ibu Daud berkata aku melayangkan ke atas gunung-gunung. Dari manakah pertolonganku? Firman Tuhan berkata apa? Pertolonganku adalah daripada Tuhan yang menciptakan apa? Kurang semangat. Yang menciptakan apa Bapak Ibu? Langit dan bumi. Kalau langit dan bumi saja diciptakan, saya percaya Bapak Ibu, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yuk kita baca 1 Korintus 10 ayat 13. Sama-sama dengan suara yang keras, imani dan yakin. Ini bukan tentang kita, tapi ini tentang Kristus. 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. 2, 3. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan kita. Bapak Ibu, paus untuk evaluasi. Tahu nggak Bapak Ibu di dalam sepak bola, ya berapa lama pertandingan sepak bola? 2 kali 45 menit. Ya, yang bilang 98 ke atas kelihatannya kena TikTok Bapak Ibu ya. Kadang ada sebuah, ya saya gak akan bahas itu Bapak Ibu ya. 45, tahu nggak di jeda itu ada apa Bapak Ibu? Ada istirahat. Istirahat untuk apa? Apakah untuk saling menyalahkan? Ya, enggak, tapi untuk evaluasi. Bagaimana supaya di babak kedua kita bisa lebih lagi, betul atau betul ya? Di dalam basket ada jeda untuk istirahat. Saya adalah orang gym, saya adalah orang olahraga Bapak Ibu. Kalau saya sudah latihan, saya harus berhenti dulu. Betul ya? Yang sepedaan ada berhenti enggak? Atau kita 2 jam kita lari terus 3 jam, 4 jam, ya semaput Bapak Ibu ya. Ada waktu berhenti. Karena itu Bapak Ibu paus penting untuk apa? Untuk engkau mengevaluasi kehidupanmu. Sama-sama katakan evaluasi. Yang kedua Bapak Ibu, momen paus atau momen berhenti sejenak adalah momen menerima mujizat dan menjadi mujizat. Sama-sama yuk kita baca 2, 3. Momen paus adalah momen menerima mujizat dan menjadi mujizat. Pak, apa hubungannya dengan ayat tadi? Perhatikan. 1 Samuel 22 ayat 1, ya saya udah kasih warna kuning. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu. Sama-sama katakan mendengar hal itu. Tolong jangan samakan Bapak Ibu keadaan kita hari ini dalam perjanjian lama. Karena perjanjian lama Daud belum punya Instagram, WhatsApp, YouTube, ataupun TikTok Bapak Ibu. Betul ya?
Ya, lalu bagaimana supaya Daud ini menerima berita atau orang-orang ini menerima berita? Ya saya nggak tahu Bapak Ibu, ada bisa pakai burung merpati dan sebagainya. Tetapi tidak hanya saudara-saudaranya, ini yang menarik Bapak Ibu. Ayat yang kedua, 2, 3. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam apa? Kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka bersama-sama dengan dia. Ada kira-kira berapa? Dia sembunyi, tapi 400 orang yang sakit hati, yang punya utang, datang kepada Daud. Bapak Ibu ada yang aneh gak sih di sini? Ya, saya mau beritahu, namanya tempat persembunyian itu pasti tidak ada yang tahu. Kalau ada yang tahu berarti bukan tempat. Siapa yang pernah main tekong-tekongan? Angkat tangan. Kelihatan umurnya. Ya, nah di saat ada orang yang menghitung 1 sampai 10, semuanya sembunyi, betul? Sembunyi ke tempat mana? Ke tempat yang tidak diketahui. Supaya apa? Namanya juga main tekong-tekongan atau bahasanya sembunyian. Lah Bapak Ibu ini sudah sembunyi, 400 orang tahu. Saya mau tanya, sembunyi atau sembunyi? Duh bener gak? Coba kita pikir lagi. Yang kedua coba Bapak Ibu pikir lagi. Kira-kira mudah mana untuk menemukan Daud 400 orang ini yang sakit hati, yang patah hati, yang utangnya akeh, atau Saul dan juga tentaranya? Halo? Apakah tentaranya Saul 400? Gak mungkin, betul ya? Bisa beribu-ribu, bisa berpuluh ribu. Harusnya lebih mudah Saul. Tetapi satu hal Bapak Ibu. Saya suka Bapak Ibu ada paper yang mengatakan seperti ini. Mengapa Daud bersembunyi di gua Adulam yang artinya dalam perlindungan Tuhan. Sebab sedetik pun Daud tidak mau berada di luar perlindungan Allah. Di saat engkau ada dalam perlindungan Allah, engkau merasa tenang. Halo, di saat engkau berada di dalam perlindungan Allah, engkau merasa damai sejahtera. Di saat engkau berada di dalam perlindungan Allah, engkau menerima kekuatan yang baru. Hikmat Tuhan turun atas kehidupanmu. Di saat semua orang mencaci dan mencibir, tidak mungkin bisa. Bersama Tuhan kita lakukan perkara besar. Katakan, wuh! Karena itu dunia mengatakan tempat persembunyian bukanlah tempat persembunyian apabila banyak yang mengetahui. Tapi firman Tuhan mengatakan tempat persembunyian bukan tentang tempat dan keadaan. Tetapi tentang kuasa yang menyertai kita. Kalau kuasa Tuhan ada dalam kehidupanmu. Dan saya percaya setiap kita punya kuasa Tuhan. Amin. Sebab kita adalah anak-anak Allah. Amin. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Ya, yuk hari ini Bapak Ibu saya dorong. Kalau engkau sedang menghadapi sebuah masalah, jangan cepat-cepat menulis status thank you. Yang ketawa tahu Bapak Ibu, yang gak ketawa gak tahu Bapak Ibu. Karena setelah menulis thank you ada sebuah kejadian Bapak Ibu ya. Jangan mudah untuk menyerah, tapi mengevaluasi, berlututlah di hadapan Tuhan. Engkau akan menerima hikmat, engkau akan menerima sesuatu yang luar biasa. Saya suka ada seorang hamba Tuhan Bapak Ibu. Dia bilang seperti ini. Pada zaman dulu Bapak Ibu ya, bukan zaman sekarang. Khotbah saya 90% terjadi di kamar mandi. Kok bisa? Ada Alkitab di kamar mandi. Ada buku catatan di kamar mandi. Karena zaman dulu Bapak Ibu masa tempat paling tenang itu di kamar mandi. Betul ya? Karena orang kalau udah lagi jongkok ya gak ada yang ganggu. Dia baca firman. Lalu Tuhan berbicara, kalau Tuhan udah berbicara pasti langsung ditulis. Betul ya? Nah kalau udah ditulis gak enak berhenti tengah-tengah, betul atau betul? Ditulis terus, jadi nang kamar mandi sorong jam setengah Bapak Ibu. Ya, zaman sekarang kan enggak Bapak Ibu, di toilet sudah sibuk dengan handphone. Betul atau enggak? Ayo, siapa di sini yang makan lihat handphone? Enggak usah angkat tangan. Siapa di sini yang nyetir lihat handphone? Enggak usah angkat tangan. Siapa yang di sini pipis, pup lihat handphone? Enggak usah angkat tangan. Siapa di sini yang ke gereja lihat handphone? Angkat tangan sekarang.
Puji Tuhan gak ada. Jemaat KAB diberkati Tuhan. Amin. Ya, ada yang langsung gini. Tapi kan buka handphone untuk mencatat. Nah, kalau gitu gak apa-apa Bapak Ibu. Bapak Ibu masih bersama-sama dengan saya. Belajar sesuatu, amin. Ya, Bapak Ibu ada quotes lagi, saya katakan seperti ini Bapak Ibu. Tidak ada satupun yang dapat bersembunyi kepada Kristus. Anda mau lari kemanapun, Tuhan dapat menangkap Anda. Tapi satu hal juga saya mau beritahu, tidak ada satupun yang dapat membahayakan kamu di saat kamu bersembunyi dalam Kristus. Ya, karena tempat paling tenang ada di dalam dekapan kasih Kristus. Amin. Jadi Bapak Ibu, jangan lari dari panggilan Tuhan. Kenapa? Capek, sakit. Ada yang tertawa, yang dari Jakarta Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena pada saat itu saya dekat Bapak Ibu dengan Pance, jadi ya tidak ada masalah. Ya, karena pada saat itu Bapak Ibu saya ngobrol dengan Pance, ya, Pance Sabtu pergi ke Surabaya, Minggu, Senin berangkat lagi gitu ya. Ya, wah, naik pesawat itu kayak naik taksi Bapak Ibu, sombong Bapak Ibu. Enggak Bapak Ibu ya, tapi itu karena ada kerjaan Bapak Ibu. Ya, dari yang pertama kali Bapak Ibu ya kan, kita beli kopi sendiri-sendiri, akhirnya satu kopi untuk berdua gitu ya, semakin mesra gitu ya. Karena hanya kopi yang dapat mempersatukan kita kan gitu ya. Kita ngobrol banyak, dia ragu Bapak Ibu. Apakah saya harus pindah ke Jakarta sepenuhnya, meninggalkan pekerjaan yang pasti ada income di sini. Dan itu sangat berat kalau saya lepas. Tapi Tuhan menyuruh saya untuk lepas. Tapi aku mau, apa? Karena uang itu enak. Iya tuh kan, berarti gak salah saya Bapak Ibu. Ya, tapi saya mau beritahu, engkau gak bisa sembunyi daripada Tuhan. Tuhan akan menangkap engkau, Tuhan akan memulihkan engkau, tidak peduli keadaanmu. Sebab firman Allah berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih engkau. Dan kalau Tuhan sudah memilih engkau, percayalah segala sesuatu sudah dipersiapkan. Bahkan Allah berkata, apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah engkau dengar, apa yang tidak timbul dalam hati. 2, 3, Tuhan pasti sediakan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Karena itu apapun Bapak Ibu, Roma 8 ayat 28, yuk dengan suara yang keras sama-sama dengan saya. Roma 8 ayat 28, ya 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang, siapa yang mengasihi Tuhan, lambaikan tangan. Katakan, saya mau beritahu, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Aduh, aku ngotot loh, tepuk tangan nih Raono Bapak Ibu. Katakan, katakan semangat. Katakan jayo. Lihat kanan kiri, kasih salam di Brekes, katakan semangat. Ya. Nah lalu saya kembali Bapak Ibu dalam 1 Samuel 22 ayat 2. Berhimpunlah juga kepada setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Kalau Bapak Ibu dikasih kesempatan untuk memilih tim sukses, Bapak Ibu lebih memilih yang sakit hati, banyak utang, atau semua beres? Oh Bapak Ibu, bukankah lebih enak yang banyak masalahnya gitu ya. Kalau Bapak Ibu pengen cari mantu Bapak Ibu, ya, mantu yang sudah dewasa, mantu yang sudah mentas dari persoalan hidup, atau mantu yang akeh utangnya Bapak Ibu. Saya nggak berani lihat Bapak Ibu. Ya, pasti Bapak Ibu akan memilih yang sudah berhasil. Tapi perhatikan Bapak Ibu, ya, justru yang datang kepada Daud itu adalah orang-orang yang punya masalah. Tetapi semua orang yang punya masalah ini justru mendatangkan kebaikan bagi Daud. Karena Daud dapat memimpin orang-orang ini untuk menjadi sebuah tentara, untuk mengalahkan, untuk menang dalam peperangan. Dan kalau Bapak Ibu lihat baik-baik Bapak Ibu, mereka berperang tidak punya keahlian. Saya beritahu Bapak Ibu, orang kalau punya utang banyak nggak mungkin pintar berkelahi. Apa? Soalnya wedi ditagih. Benar ya? Tetapi satu hal, kekuatannya bukan daripada dirinya sendiri, tetapi kekuatannya daripada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, saya dorong Bapak Ibu. Ini penting, perhatikan. Hadirilah ya nonton bersama hari Jumat
di tempat ini jam 6:30. Itu kisah tentang Daud. Wah, bagus Bapak Ibu. Ya, siapa yang udah pernah lihat yang kemarin tentang Yesus? Jesus, angkat tangan. Wah, Musa. Wah, ada yang Musa. Yusuf yang pertama kali. Ngikutin semua Bapak Ibu. Ada Yusuf, Musa, Nuh, ya kan? Lalu siapa? Yang diperhatikan siapa? Lali aku. Aku mau ngomong Yusuf tambahan. Yunus ya kan. Ya, wah itu bagus sekali. Karena itu Bapak Ibu kasih salam kanan kiri lagi. Jangan lupa datang. Ya, hari Jumat. Yang ke Jakarta biarkan ke Jakarta Bapak Ibu ya. Ya, lihat kanan kiri lagi bilang, seat terbatas. Lebih penting Bapak Ibu ya. Tempatnya terbatas Bapak Ibu. Ya, terbuka untuk umum tapi tempat terbatas. Ya, nanti karena yang sebelah kanan nggak dipakai ya Pak Gembala, pakai yang sebelah sini gitu ya. Kalau Bapak Ibu terlambat sedikit, Bapak Ibu duduk di mimbar. Untuk lihat di sana Bapak Ibu ya, enggak Bapak Ibu ya. Ya, tapi saya pastikan Bapak Ibu akan menerima yang luar biasa. Dan itu diceritakan bagaimana Daud yang bukan siapa-siapa, yang masih kemerah-merahan, yang masih unyu-unyu. Tapi menerima kekuatan yang besar daripada Tuhan. Dan di saat dia menerima kekuatan yang besar daripada Tuhan, tahu nggak Bapak Ibu? Tuhan pelihara, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, Tuhan memberikan kekuatan, kemenangan diberikan kepada Daud. Amin. Karena itu yuk kita baca pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir lalu mengalami jalan buntu Bapak Ibu. Ya tidak ada tempat lagi ya karena di depan ada Laut Merah. Tapi saya mau beritahu Tuhan berperkara. Keluaran 14 ayat 14. 2, 3. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu. Saya rasa Bapak Ibu bisa lebih semangat lagi. 2, 3. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam. Tuhan tolong Tuhan penyakitku. Tuhan akan berperang ganti engkau dan kamu akan diam saja. Tuhan bagaimana dengan skripsiku? Tuhan akan berperang ganti engkau dan kamu akan diam saja. Tuhan bagaimana dengan ekonomiku? Bagaimana dengan keluargaku? Tenang Bapak Ibu. Tuhan akan berperang ganti engkau dan engkau hanya diam saja. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir. Momen berhenti sejenak atau momen pause adalah momen moving forward. Sama-sama katakan moving forward. Imam-imam musik bisa maju ke depan. Ya. 1 Samuel 22 ayat yang kelima. Tetapi God, Nabi itu berkata kepada Daud, 2, 3. Janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Geret. Bapak Ibu, paus boleh. Berhenti sejenak boleh. Tetapi jangan berhenti sepenuhnya. Halo, jangan mundur. Tapi berhenti untuk maju. Orang yang berlari Bapak Ibu terkadang perlu cek. Kadang perlu waktu untuk berhenti sejenak. Untuk apa? Supaya dia dapat berlari lebih kuat. Saya suka olahraga Bapak Ibu tadi udah saya sampaikan. Ya Bapak Ibu bisa tanya Angel, Bapak Ibu bisa tanya istri saya, Bapak Ibu bisa tanya Cici Meme, Cici Lingling gitu ya. Saya kalau olahraga itu ngangkatnya berat Bapak Ibu. Saya bench press itu saya bisa angkat hampir 80 kilo sampai 100 kilo. Nah saya mau beritahu Bapak Ibu, di saat saya sudah melakukan repetisi, saya perlu berhenti sejenak. Kan gak mungkin saya langsung gini Bapak Ibu. Ya remuk Bapak Ibu. Betul? Ya, itulah waktu untuk berhenti sebentar, istirahat sebentar. Untuk apa? Untuk maju, untuk memiliki kuasa, untuk memiliki kekuatan yang lebih lagi. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Siapa di sini hobi makan? Oh, saya ralat perkataan saya. Siapa di sini yang sering makan? Siapa yang apapun saya katakan gak mau angkat tangan? Oke, siapa yang sering makan? Ya, siapa yang pulang dari tempat ini mau makan? Puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, sehebat atau sesering Bapak Ibu makan, siapa yang pernah makan 24 jam non-stop tanpa berhenti? Angkat tangan. Jam 6 saya makan soto. Jam 7 saya makan rujak.
Jam 8 saya minum kopi, jam 9 saya makan capcay, jam 10 saya makan fuyung hai, jam 11 saya makan durian, jam 12 saya makan pepaya, jam 1 saya makan pecel, jam 2 saya makan brengkesan, ya, jam 3 saya makan keripik tempe gitu ya. Ya, saya tahu Bapak Ibu supaya Bapak Ibu pulang nggak pusing mau makan apa gitu loh Bapak Ibu ya. Ya, saya makan soto jam 5-nya. Ada yang pernah? Kalau Bapak Ibu merasa, "Pak, saya mampu makan kayak gitu." Bilang kepada saya, nanti saya traktir. Asal mulut tidak boleh berhenti ngunyah. Fen, mau Fen? Oh enggak ya. Loh, gratis loh Fen, 24 jam. Percayalah Bapak Ibu, beledos Bapak Ibu. Ya, engkau perlu berhenti. Betul ya? Tadi siang Bapak Ibu saya habis makan ya sama papa saya. Ya lalu kita mau ngopi, papa saya bilang, "Nyoh, papa tak jalan sih." "Ngapain?" Warek. Ya, kenyang. Perlu jalan dulu, perlu berhenti dulu kan. Perlu santai dulu, perutnya perlu istirahat dulu. Ya, supaya nanti bisa makan lagi. Nah inilah pentingnya Bapak Ibu istirahat. Tetapi yo ojo suwe-suwe. Ada lawatan Tuhan, tenang. Ya, nah itu tadi Bapak Ibu momen paus, terus keplay. Yang kaya ngono munine mang Bapak Ibu. Ya, pendeta ndek lawa dia enggak, ya kan? Ya, jadi Bapak Ibu perlu berhenti untuk maju. Berhenti nih ojo suwe-suwe. Siapa di sini pernah membaca Alkitab? Siapa yang pernah ketinggalan atau berhenti sejenak? Berhenti sejenak ya Bapak Ibu, bukan berhenti selama-lamanya. Lah ya apa Bapak Ibu, saya harus ngomong kayak gini. Pak, aku istirahat di dalam Tuhan. Istirahatnya suwen-suwen Bapak. Itu bukan istirahat, itu turu. Halo. Ya Bapak Ibu, evaluasi lah Bapak Ibu. Terkadang kita itu kalau udah istirahat kenyamanan, kebablasan. Betul atau betul? Ya, bahkan Bapak Ibu penelitian mengatakan tidur siang itu baik. Kalau setengah jam sampai 1 jam, 8 jam. Jangan ya Dek ya, jangan. 1 Korintus 9 ayat 26 berkata seperti ini. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain. Jangan aku sendiri tolak. Bapak Ibu bukankah berada di dalam medan pertempuran, medan perlombaan. Engkau perlu istirahat untuk apa? Untuk lari lagi. Kalau engkau gagal Bapak Ibu, engkau lari lagi bangkit. Hidup itu seperti menaiki anak tangga Bapak Ibu. Nah ini naik Bapak Ibu. Kemarin ada yang pada saat papa saya mencerita ini di atas Pastor Yosua naik, ono sing ngrasani aku Bapak. Gak mungkin iku Yosua diwani munggah nangkon. Saya buktikan. Duh ya ayo metokno rek. Aku wis gaya ngene kali metokno next. Tuhan tolong saya pikir gak bisa. Itu saya Bapak Ibu. Yang video istri saya Bapak Ibu. Gak percaya itu istri saya. Minggu depan video dari depan. Ya, ini saya yang naik Bapak Ibu. Ya, nah kalau Bapak Ibu bilang, wah ya Pak naik kayak gitu gampang. Itu tukang loh Pak bisa naik. Saya mau beritahu Bapak Ibu, sak Gading Pantai paling gede aku Bapak Ibu. Tukangnya cilik kabeh Bapak Ibu. Nah pada saat saya mau naik ke sini Bapak Ibu, ya ini saya nggak mikir Bapak Ibu langsung. Sampai di sini kaki saya ini Bapak Ibu. Ini ada jarak. Ya, yang cukup tinggi. Ya apa? Langsung melayu. Ya wegah Bapak Ibu. Aja guyu. Ya saya ngincip sih, betul ya? Aman enggak? Betul. Itu momen paus saya. Saya berhenti, saya evaluasi tangganya dan tubuh saya. Aman saya naik ambil pegangan. Nah permasalahan tidak sampai sana. Kalau Bapak Ibu lihat yang sebelah kiri ini.
Ini Bapak Ibu. Ya ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang bawah, ono pegangan nih. Yang atas itu ada pegangannya enggak Bapak Ibu? Saya paus lebih lama Bapak Ibu. Lele aku glondong sama pesengkot bahari iki Bapak Ibu. Ya ora ono. Saya coba Bapak Ibu. Ya. Saya mikir aman tak kira. Saya tanya sama Mandir, Pak aman? Aman Pak. Sampean ngomong aman, aku gak aman nih Pak. Tapi Bapak Ibu di saat saya memastikan berat badan saya bisa ditompang, saya naik ke atas. Dan di saat saya naik atas Bapak Ibu, saya bisa melihat bagaimana proses pertumbuhan gereja Gading Pantai. Dan yang nanti saya akan sharekan kepada Bapak Ibu kemajuan Gading Pantai. Lek gak ono sing munggah, ya gak ono video nih. Betul ya? Nah terus pasti ada sing ngomong, Pak kok pakai sing iku? Kok gak mau pakai sing merah? Wis jangan mencobai Tuhan Allahmu ya. Wong sing iki gemeter nanti sing itu. Dan saya mau beritahu Bapak Ibu, momen yang paling parah adalah momen turun. Waduh Bapak Ibu, saya turun perlu waktu 5 menit loh Bapak Ibu. Dari lantai 1 ke lantai 2, dredeg Bapak Ibu. Lah wong uglik-uglik ya Bapak Ibu. Do you understand uglik-uglik? Mau bahasa roh sekuat apapun tetap uglik-uglik Bapak Ibu. Tapi saya Bapak Ibu tidak hanya paus, saya evaluasi, saya pegangan, saya turun pelan-pelan, saya turun pelan-pelan. Apa sih tujuannya? Supaya saya sampai dengan tujuan saya. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mungkin engkau tidak tahu tujuanmu. Mungkin engkau merasa, aduh tujuanku terlalu jauh. Aku mau menyerah saja. Jangan menyerah. Engkau boleh berhenti untuk mengevaluasi. Percayalah karya Tuhan, mujizat Tuhan, kekuatan Tuhan menyertai kita. Dan di saat engkau bangkit berdiri, melangkahlah. Ada mujizat Tuhan, ada perkenanan Tuhan, ada hikmat Tuhan, ada kesembuhan, ada terobosan, ada pemulihan, ada kasih surga daripada Tuhan. Katakan, engkau boleh berhenti, tapi jangan menyerah. Jangan menyerah, tetaplah semangat, sebab Tuhan beserta kita. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan yang meriah kita bagi berdiri bersama-sama.